Mohon penjelasan tentang belajar ilmu agama Islam yang dari Al-Quran, Al-Hadis, dari buku tanpa punya sanad ke Nabi. Menurutnya tidak sah, amalannya batal, termasuk dia juga menuduh MTA ini seperti itu. Padahal di era komunikasi massal, medsos, global sekarang ini, itu adalah suatu hal yang tak bisa dihindari. Menurutku sah-sah saja. Para ulama pun juga banyak menulis buku. Mohon tausiahnya. Apa yang kamu tanyakan tadi? MTA seperti ini gimana tadi? Coba ulangan. Maksudnya kita belajar Al-Quran, hadis, dan buku itu tanpa sampai sanadnya ke Nabi. Nah, kalau kamu belajar hadis tanpa sanad dari Nabi gimana? Kalau hadis itu betul mesti sanadnya sampai pada Nabi. Nah, di dalam MTA ini diterangkan. Ya, diterangkan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini palsu, itu mesti ada dipelajari dari tentang hadis itu tadi, mustalahul hadis. Ya, kalau orang sekarang ngurutkan sendiri sampai Nabi, siapa yang bisa? Maka mesti ada pedoman buku-bukunya yang menurut hadis ini sahih. Kok bisa mengatakan sahih? Karena sanadnya bersambung. Sanadnya tidak ada yang cacat, ya udah saya diurut-urutkan sampai lah. Yang bisa mengurutkan itu dalam buku, ya maka kita mempelajari gurunya itu sekarang buku gurunya, ya guru yang dapat dipercaya itu. Maka kalau orang Jawa ilmu itu, ya buku itu guru kang sejati lah. Guru kang sejati itu guru, ya. Namun sira angga guru kaki. Tadi guru yang sejati buku. Ya, orang sudah mempelajari buku hadis ini sahih diambil dari buku. Kalau orang sekarang siapa bisa mengurutkan? Kalau tidak dari buku-buku, ya siapa yang bisa mengurutkan sampai ketemu Nabi? Nah, maka itu dari buku-buku itu sanadnya bersambung. Ya. Dari yang pertama kali mendengar dari Nabi, terus kepada siapa, sampai perawi yang terakhir. Ya, yang menyampaikan kepada kita semua perawi yang terakhir. Itu diurutkan sambung. Nah, kalau nanti sanadnya terputus di jalan, dikatakan hadisnya itu terputus. Ya, jadi tidak sambung pada Nabi ini. Nanti mempelajarinya dari buku. Nah, buku itu. Kalau orang sekarang orang mau MTA ada mbok sapa wae. Orang sekarang itu kok iso ngurut tekan Nabi, ngurutmu dari mana? Mesti dari buku kan. Dari buku yang dapat dipercaya. Lah buku itu ada di MTA, insya Allah bukunya lengkap. Mustalahul hadis itu lengkap, ya. Nah, kita percayanya dari buku warisan orang-orang dahulu, para ulama-ulama yang dahulu itu mewariskan buku itu. Lah maka pelajari dari buku. Kalau ada orang yang mengatakan MTA itu hadisnya tidak sampai kepada Nabi, coba hadis yang sampai Nabi di kamu coba ambil kok ngerti tekan sampai Nabi kan, nanti lihat buku ya. Nanti udah mbak urut kan mbahmu kok ngerti, coba mesti mbahmu kok ngerti ya dari buku mesti. Ya, kalau kamu mengatakan ingin tahu MTA, tekan nang MTA kayak dituduh ke. Ya, pedoman yang dikaji di MTA itu kok mengenai hadis ini, ada hadis mungkote, ada hadis palsu, ada hadis sahih, ada hadis mutawatir, ada hadis gharib, itu semua berdasarkan buku. Kalau orang-orangnya yang hidup sampai sekarang, baik itu MTA atau bukan orang MTA, saya yakin nggak bisa mengurutkan tanpa dari buku. Ya, nah itu semua dari buku. Maka di MTA itu di semaksimalnya, ya literaturnya lengkap, ya insya Allah mengenai hadis itu, ya hadis yang dari Bukhari sampai apa aja lah, ada 7 hadis ya, lengkap semua itu. Nanti ambilnya dari sana. Kalau dari orang-orangnya sendiri tanpa melihat buku, saya yakin orang sekarang tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa Nabi. Maka saya belasok ya. Nah, saat ini kata oleh Rasulullah, ada hadis. Belum tentu kita kaji kalau ada kalimat
kamu menemukan suwean tulisan qala Rasulullah aja terus diyakini, ya. Dikaji dulu apa betul dari Rasulullah apa tidak. Lah, di NTA punya alat untuk mengkaji itu, ada alatnya. Maka kalau orang, apalagi untuk orang sekarang mengenai riwayat-riwayat yang bersambung, kamu orang sekarang hidup bersama kita, banyak yang ngawur dengan NTA tidak ngerti sudah menilai NTA itu, padahal kamu kenal aja tidak, ya, kenal aja tidak, ya. Rumah sama NTA karo ATM padha, hurufnya padha mong beda letaknya jadi beda, no. Nah, NTA itu nggon ngaji Quran Sunnah, nah ATM ini nggon duit, nah, berarti orang milih ATM gitu. Orang yang ngerti lah itu mengkaji Quran. Namun demikian kalau hanya kata orang rasa dikatakan. Orang itu mesti ada yang senang, ada yang tidak senang. Orang yang senang kadang-kadang ya berlebih-lebihan, tidak senang kadang-kadang ya berlebih-lebihan cara mencari kesalahannya. Urung kenal wis ngarani ente itu nih, malah ndak ana sing ngarani manungsa tatanane angel wis sak karepe dhewe itu. Ente itu manungsa tatanane angel. Iya ta. Ya sarung sak karmu muni ya, sak katokmu wong kowe duwe cangkem itu muni kok. Ya ta. Cangkem ora nggo muni lah, itulah kembali pada ayat tadi. Kamu diberi pendengaran, penglihatan, hati, ya. Milih yang paling baik. Orang yang alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Orang yang banyak mendengarkan ucapan-ucapan, tapi dia bisa memilih ucapan yang paling baik. Ucapan yang paling baik itu dari mana? Al-Quran. Nabi mengatakan inna ahsanal hadits kitabullah. Lah kok ngerti Nabi mengatakan? Lah taunya dari Nabi. Ini hadis ini. Lah ngertinya hadis lah, ada bunyinya hadis. Hadis itu sahih apa tidak? Lah bisa dikaji. Kita punya urang hadis ini sahih apa tidak, punya bukunya. Inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin. Di dalam hadis ditangkan begitu. Ya, sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah. Kitabullah maksudnya Al-Quran. Jadi sebaik-baik ucapan menurut hadis tadi adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran dikatakan sebaik-baik ucapan? Karena Quran itu tidak ada yang salah. Ya, yang pertama kali ayat turun sampai terakhir semuanya benar. Tidak ada yang salah. Karena Quran itu bagi orang Islam yakin itu firman Allah. Allah tidak mungkin akan salah, pokoknya salah keliru pun tidak, karena salah keliru itu sifat manusia, ya, sifat kelemahan. Kalau Allah maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan, maka salah tidak mungkin, keliru tidak mungkin. Apa yang dikatakan oleh itu sudah dikatakan oleh Allah, la raiba fi, tidak diragukan tentang kebenarannya. Tidak diragukan tentang kebenarannya kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Tidak diragukan kebenarannya kalau isinya semuanya benar. Maka sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin. Baik petunjuk bagi manusia itu petunjuk dari Rasulullah itu yang paling baik. Maka ini petunjuk dari manusia, dari ustadz, dari Rasulullah, yang paling baik dari Rasulullah. Maka ikuti petunjuk dari Rasulullah. Ya. Nah, terus dilanjutkan hadis tadi, ya. Wasyarul umur muhdatsatuha. Kalau sejelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Zaman Rasulullah tidak pernah mengatakan begitu, ya, tidak ada. Sudah Nabi, setelah Nabi, para sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi ya tidak mengatakan begitu. Lah kok ada? Nah itu baru. Itu kata Rasulullah itu yang paling jelek. Urusan ibadah itu yang paling jelek itu yang baru. Ya, yang baru. Zaman Rasulullah tidak ada, sahabat-sahabat Rasulullah tidak ada, lah kok sekarang ada, itu baru. Itu syarul umur. Kalau ibadah yang baru itu syarul umur, itu urusan yang paling jelek. Muhdatsatuha. Ya. Terus Nabi masih melanjutkan itu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah.
Nah itu yang namanya bid'ah itu dari sabda Nabi itu. Segala yang baru urusan ibadah tadi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, semua ibadah yang sesat itu tempatnya di neraka. Nah itu kalau itu mau dicari syaratnya diurutkan, ada di dalam kitab. Di MTA itu punya kitabnya itu. Nah kalau itu udah diurutkan ketemu nanti. Nah sampai kepada Nabi nanti. Itu namanya hadis sahih. Ya itulah. Udah ya, nah perkara kamu percaya boleh, tidak percaya boleh. Tapi orang yang gedeng mendengar hadis itu, ente ajarannya mau bid'ah saja terus. Kamu tahu bid'ah saja tidak, udah krungu tembungi wis ora seneng, padahal itu bid'ah itu tadi yang mengatakan Rasulullah bukan MTA. Yang mengatakan itu Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah itu Rasulullah, wa kullu dhalalatin finnar. Nah, tempatnya bid'ah itu di neraka. Maka kalau kita ingin terbebas dari neraka, hindari ibadah-ibadah yang bid'ah. Bid'ah itu tempatnya di neraka. Itu yang berkata itu Rasulullah. Yang menyampaikan, menyambung suara sampai pendengaranmu ini dibacakan ya, dari majlis tafsir Al-Quran. Di tempat di lain-lain juga begitu. Kalau membenarkan hadis itu mesti sama hadisnya. Kalau hadisnya sama-sama sahih sama.